dinyalakan moodnya. Ilham, ada suara, tolong dinyalakan moodnya, silakan, dipersilakan buat Prakata katanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'daha amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita kenikmatan sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bermuajah kembali ya dalam edisi ngaji anti korupsi. Yang ini adalah edisi keempat setelah beberapa kali kita telah melakukan diskusi ini. Ini adalah bukti keseriusan kita sebagai mahasiswa untuk memantau daripada anggaran-anggaran yang terjadi di masa COVID-19 ini. Beberapa diskusi telah kita lakukan. Yang pertama mengenai tentang hukum bersama advokat Kang lupa lagi saya. Bang Ihsan. Hadis yang pertama saya tidak mengikuti waktu itu karena memang sinyal di Ciamis ini kurang kondusif ya. Kemudian edisi kedua kemarin dilaksanakan, kemarin juga edisi keempat bersama para mantan ketua umum Hima Persis. Ya. Dan kali ini edisi terakhir nampaknya membahas tentang anti korupsi ini. Dan kami dari Hima Persis Jakarta mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk sama-sama berdiskusi bersama kami Hima Persis DKI Jakarta. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk lebih mengefektifkan waktu, kami persilahkan kembali kepada moderator untuk memimpin kegiatan diskusi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas prakatanya Pak Wakil Ketua Bung Salahuddin yang telah menyampaikan bagaimana perjalanan kajian atau ngaji anti korupsi yang diadakan PW Hima Persis DKI Jakarta. Marilah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini pada tanggal 17 Mei kita dapat berkumpul di dalam kegiatan ngaji anti korupsi pimpinan wilayah Hima Persis DKI Jakarta. Yang pada kesempatan kali ini tema kegiatannya adalah korupsi di tengah pandemi COVID-19. Telah hadir bersama kita narasumber dari unsur KPK, Pak Budi Santoso. Kami ucapkan terima kasih telah hadir. Juga kepada Bang Lamlam Pahala yang telah hadir pula, merupakan akademisi cendekiawan muda Persis, dan juga pernah menjadi Ketua Umum PP Hima Persis pada 2005-2010. Rekan-rekan semua, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang positif corona semenjak tanggal 2 Maret. Kasus pertamanya diketahui bahwa ibu dan anak di Depok terdampak atau terpapar virus corona.
itu sendiri sudah diumumkan secara resmi oleh Presiden sendiri di Istana Negara. Tentu ini menjadi kekhawatiran bangsa Indonesia secara keseluruhan, karena bahaya ini, status virus corona ini telah meningkat, yang asalnya wabah lokal di Cina menjadi pandemi statusnya oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Berbagai upaya pemerintah telah keluarkan berbagai kebijakan seperti Kepres yang tentang pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Ketua BNPB, yaitu Doni Monardo. Juga berbagai kebijakan Perpres tentang kebijakan stabilitas ekonomi. Itu yang terakhir ini jadi undang-undang mengamanatkan bahwa pengalokasian dana APBN sebagian, yaitu sebesar 405,1 triliun kepada atau untuk peruntukannya penanganan COVID-19 ini. Tentu dengan dana yang besar itu banyak kekhawatiran masyarakat, terutama jika melihat kasus-kasus sebelumnya. Jadi memang pada tahun-tahun sebelumnya angka korupsi itu sangat tinggi, sebagaimana data dari antikorupsi.org itu mengatakan bahwa korupsi di bidang anggaran desa itu berada tingkat pertama dengan jumlah kasus 47 tahun 2019 ya. Nah, terus kesehatan di angka ke-7 dengan 9 kasus, dan ketenagakerjaan ada di angka 9 dengan 7 kasus. Jadi kekhawatiran itu bukan tanpa sebab gitu. Hal ini dilegitimasi oleh Ketua KPK sendiri, yaitu Firly Bahuri, yang mengatakan bahwa potensi korupsi dana penanganan COVID-19 ini sangat besar. Ada di 4 sektor yang nanti mungkin dijelaskan secara lebih lanjut oleh Pak Budi Santoso. Untuk itu, jadi sebagai generasi muda, kader PESIS maupun mahasiswa umumnya yang hadir di dalam kegiatan ini menjadi perhatian khusus. Dan tentu perlu peran kita sebagai mahasiswa, tidak lain merupakan social control di tengah kondisi bencana darurat COVID-19 ini. Untuk pertama mungkin kita akan persilakan kepada narasumber Bang Lamlam untuk menjelaskan bagaimana kondisi atau potensi, sebagaimana tadi dijelaskan di awal, bahwa potensi COVID-19 korupsi dan penanganan COVID-19 ini dalam perspektif hukum Islam gitu ya. Kepada Bang Lamlam dipersilakan, waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan Bang Lamlam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kedengar? Kedengar Bang. Benar, bisa ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua PW Hima Persis DKI Jakarta, dan rekan-rekan, juga Pak Budi Santoso. Salam kenal Pak Budi, dari unsur KPK yang telah menyempatkan untuk iktikaf ala Hima Persis di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi bukan mendapatkan Lailatul Qadar ini. Ya mudah-mudahan Lailatul Qadar versi Hima Persis adalah wawasan ya. Wawasan Al-Quran tentang situasi terkini. Baik, saya kira saya dipinta sama panitia untuk menjelaskan tentang korupsi di tengah pandemi COVID-19, sanksi korupsinya, dan juga pencegahan
dan kemaslahatan masyarakat, tapi tinjauannya adalah hukum Islam. Ini saya kira yang menarik, saya kira untuk didiskusikan lebih berjamaah nanti ya. Kajian tentang hukum Islam terkait korupsi memang sudah banyak dikaji, didiskusikan, dan juga dipikirkan di antara para cendekiawan Muslim di Indonesia. Dalam catatan saya, korupsi itu bukan hanya persoalan kejahatan finansial. Tindak pidana korupsi itu bukan hanya kejahatan yang menyangkut keuangan atau perekonomian negara. Tapi korupsi itu, ini kalau berbicara secara filosofis, itu adalah kejahatan moral, ia kejahatan sosial, dan juga kejahatan spiritual. Dapat dikatakan kejahatan moral karena ada yang dilanggar, yaitu sumpah jabatan. Sumpah jabatan yang bagi para pejabat tatkala dia masuk itu ada yang dilanggar. Kita kalau berbicara, apalagi kalau berbicara moral secara luas, aspek kejujuran, tidak khianat, dan lain sebagainya. Juga korupsi adalah kejahatan sosial karena dapat membunuh secara perlahan-lahan nyawa masyarakat terkait dana bencana nasional ataupun dana bencana alam, ataupun dana-dana untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk bantuan sosial. Itu jika dikorupsi, itu sama artinya dengan dia telah melakukan kejahatan sosial kemasyarakatan. Jadi ada hak-hak masyarakat yang melekat di dalam tindak pidana korupsi. Nah, selain itu kejahatan korupsi dan kejahatan spiritual karena secara teologis kejahatan korupsi itu sama dengan melawan keesaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi melanggar keimanan, melanggar kesaksian diri terhadap komitmen keagamaan, dan seterusnya. Nah, jadi saya kira kalau secara filosofis bahwa korupsi itu bukan hanya kejahatan finansial, tetapi ia kejahatan moral, sosial, dan spiritual, maka istilah-istilah yang ditawarkan oleh fikih Islam itu bukan lagi sarikoh, bukan lagi ikhtilas, bukan lagi hirobah, atau sarikoh pencurian, ikhtilas pencopetan, hirobah perampokan atau pembegalan, ghasab perampasan. Bukan istilah-istilah itu, tetapi istilah yang sesuai dengan kejahatan moral, sosial, maupun finansial spiritual tadi. Jadi makanya dalam fikih Islam yang ditawarkan untuk menjelaskan tentang korupsi, perspektif hukum Islam itu adalah khianat, kemudian ghulul, kemudian riswah, dan hadayal umal. Nah, saya kira ini istilah yang cocok, yang sesuai dengan tindak kejahatan moral, sosial, spiritual, maupun finansial tadi. Dan ada dua istilah yang
ini saya kira penting dimunculkan untuk mengenai istilah bagi tindak pidana korupsi, yaitu saddu anil hukmi dan syahadatuz zur. Jadi orang yang merintangi proses hukum itu kan perbuatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, atau kesaksian palsu, atau kesaksian yang tidak benar, atau memberi keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah-istilah ini saya kira yang kalau kita lihat secara kebahasaan itu memang istilah yang sangat jijik gitu, istilah yang sangat buruk, karena untuk menggambarkan korupsi yang buruk tadi, tidak ada istilah lain selain istilah-istilah tadi. Nah, makanya saya kira kalau dana pandemik atau dana COVID-19 dikorupsi, itu semakin memperburuk perilaku dia gitu. Jadi perilakunya sudah buruk, tapi dilakukan di tengah bencana COVID-19. Jadi dia sudah tidak ada moral. Ini dana kemanusiaan, ini dana untuk kesehatan orang yang sedang melawan kematian gitulah, katakanlah seperti itu. Orang lagi butuh pangan, sandang dan lain sebagainya. Berani-beraninya dia korupsi gitu. Jadi saya yakin dia sudah tidak ada moral kemanusiaannya itu. Dia sudah tidak ada empati lagi. Apalagi ini dilakukan di bulan suci Ramadan. Tambah lagi itu. Jadi korupsinya sudah jelek. Dia dilakukan di tengah bencana nasional yang seharusnya menimbulkan rasa simpatik kepada masyarakat, empati kepada orang yang terkena bencana. Malah dia dikorupsi. Dan ini dilakukan di bulan suci. Ia sudah mengotori bulan suci. Jadi saya kira kalau korupsi di tengah pandemi COVID-19, saya yakin dia itu bukan tipe manusia seutuhnya. Jadi setengah iblis, setengah manusia lah gitu. Kemudian kalau berbicara sanksi ya, kalau berbicara sanksi, kan gini, hukum Islam itu sanksi dalam hukum Islam itu besar dan kecilnya hukuman itu disesuaikan dengan besar dan kecilnya kejahatan yang dilakukan. Dalam arti adil. Jadi kalau perbuatannya ringan, maka sanksinya pasti ringan. Kalau tindak kejahatan yang dilakukan dia itu besar, maka sanksi yang dia terima itu pasti berat. Jadi tidak ada kejahatannya berat, sanksinya ringan, enggak. Atau sebaliknya, kejahatannya ringan, sanksinya berat, enggak. Nah, kalau korupsi di tengah pandemik, itu korupsinya sudah kejahatan luar biasa. Dia dilakukan di tengah bencana nasional terhadap dana-dana yang menyangkut nyawa, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Maka menurut hukum Islam, ini sudah kategori zulmun azimun, extraordinary crime. Ini sudah kejahatan luar biasa. Maka sanksi hukuman harus menempuh dengan cara-cara di luar kebiasaan. Sesuai dengan kategori zulmun azimun atau extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Jadi sanksi yang menurut saya sanksi yang cocok itu adalah pidana mati. Ini sesuai dengan Undang-Undang Tipikor, saya kira korupsi yang dilakukan di tengah bencana nasional atau peperangan itu dapat diancam dengan ancaman pidana mati. Nah, di dalam hukum Islam, karena korupsi ini kan masuk kategori delik
tindak pidana takzir. Jadi ada jinayah, ada dalam fikih jarimah itu ada jinayat, ada kisos, ada takzir. Kalau tindak pidana hudud, sanksi dan hukumannya itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kisos, sanksi dan hukumannya itu perpaduan antara nas dengan keluarga korban. Nah, kalau takzir itu diserahkan, sanksinya itu diserahkan kepada ulil amri, kepada penguasa, kepada Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, atau yang mewakilinya, yaitu Sultan Qadhiyah, lembaga kehakiman, atau Sultan Tasyri'iyah, lembaga legislatif. Nah, karena DPR, lembaga legislatif, sudah mengeluarkan undang-undang terkait sanksi tindak pidana korupsi, dan Sultan Qadhiyah dalam hal ini adalah pengadilan tindak pidana korupsi, maka di sanalah saya kira keadilan yang sesungguhnya. Jadi kalau pengadilan tipikor, jika di kemudian hari ada pejabat yang mengkorupsi dana pandemi COVID-19 tidak dengan ancaman pidana mati, saya kira korupsi akan terus bertambah. Korupsi akan terus meningkat karena hukuman yang diberikan itu tidak memberikan efek terkejut gitu. Jadi gini kan, orang kalau dikasih ancaman mati, itu saya yakin dia akan berpikir 700 keliling. Yang berharga dalam hidup ini adalah nyawa. Manusia yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Jadi kalau ini tidak digunakan dengan pelaku korupsi dana COVID-19, ini saya kira tidak memenuhi rasa keadilan. Pak Ujan, kalau waktunya sudah habis, tolong di-cut ya. Ya, masih ada waktu 5 menit lagi, Bang. Oh ya, takut korupsi waktu nantinya. Ya, siap. Nah, itu kalau berbicara sanksi. Bahkan menurut saya kutip ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia memberikan 3 catatan. Ilham, tolong baca dalam Al-Hisbah fil Islam ya. Ustadz Ilham nanti akan memeriksa bacaan saya. Jadi dia memberikan 3 syarat penting. Hukuman mati dalam delik takzir bisa dilakukan dengan catatan 1. Jadi sifat kejahatannya itu sudah meluas. Jadi karakteristik kejahatannya itu sudah mewabah, sudah menjadi kejahatan yang nasional, sudah merajalela, dan dilakukan hampir di tiap-tiap daerah. Saya kira korupsi seiring dengan corak pemerintahan desentralistik, korupsi ini desentralistik pula gitu. Apalagi tadi kata moderator, dana desa ini kan seolah-olah menjadi durian runtuh bagi kepala desa setempat. Jadi bancakan dan seterusnya. Nah, jadi syarat pertama saya kira sifat kejahatan itu meluas, itu sudah terpenuhi. Ya. Syarat yang kedua, hukuman yang dilakukan sebelum-sebelumnya itu tidak berefek jera. Jadi kalau sanksi yang dilakukan sebelum-sebelumnya itu tidak mengalami perkembangan, tidak mampu menghentikan kejahatan, maka sanksi pidana mati itu bisa menjadi alternatif sanksi. Dan kemudian yang ketiga, kejahatan itu sudah berdampak kepada
sendi-sendi kehidupan yang lain. Saya kira korupsi sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Tipikor itu menghambat pembangunan nasional, merampas hak-hak sosial masyarakat, kemudian dia kejahatan transnasional, itu sudah memenuhi unsur persyaratan hukuman mati bagi kejahatan takzir yang dilakukan orang yang mengorupsi dana pandemi COVID-19. Inti dari hukum Islam itu kan jalbul masolih, daf'ul mabasid. Jadi dia memelihara kemaslahatan dan dia menolak kerusakan dan bahaya. Nah, korupsi ini kan mengundang berbagai kerusakan-kerusakan, baik dalam kerusakan keuangan, sosial, kemanusiaan, dan seterusnya. Maka sesuai dengan kaidah umum hukum Islam tadi, hukum Islam itu harus aktif, harus memberikan wacana atau saran atau pendapat bahwa untuk kasus seperti ini, hukum ini sudah tidak mampu mengayomi. Hukuman selama ini sudah tidak mampu mengayomi kemaslahatan masyarakat. Hukuman selama ini sudah tidak mampu menolak bahaya yang hadir ke masyarakat. Maka saya kira hukuman mati atau tindak pidana mati menurut hukum Islam itu dapat diancamkan kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang darurat, baik bencana alam, bencana nasional, seperti wabah pandemi 19. Saya kira untuk sementara ya, untuk sementara cukup dulu demikian. Hatur nuhun Ahmad Fauzan Nasrullah, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Bang Lam memberikan atau menyampaikan materinya dalam perspektif hukum Islam. Beberapa ada yang selaras dengan yang disampaikan oleh Ketua KPK dan di beberapa media menyampaikan bahwa pelaku tindak korupsi tindak pidana korupsi memang mengancam hukuman mati ya di berbagai media. Oke, selanjutnya marilah kita simak bagaimana kondisi atau potensi korupsi di tengah pandemi COVID-19 dari narasumber selanjutnya yang merupakan unsur dari KPK, Kasatgas Perguruan Tinggi dan Sidang Direktorat Kerjasama Lembaga ya Pak KPK RI, Pak Budi Santoso. Santoso ini banyak muncul di berbagai kesempatan, terutama di perguruan tinggi seluruh Indonesia mengisi seminar, merupakan sebuah kebanggaan dan syukur kita selaku Himapes DKI Jakarta dapat mengundang beliau berbicara pada kesempatan. Baik, waktunya 20 menit, Pak Budi, kami persilakan penyampaian materinya. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih kepada pengurus wilayah Hima Persis DKI Jakarta atas kesempatan saya untuk diskusi online kali ini. Sebenarnya kita pernah tatap muka di kantor KPK di gedung ACLC. Dan mudah-mudahan ini bukan kali pertama buat saya dan buat kita untuk bersilaturahim. Insya Allah suatu saat kita akan bisa tatap muka. Amin. Rekan-rekan sekalian, ini tema yang sangat menarik yang selama ini sedang hampir tiap hari saya isi diskusi online ke perguruan tinggi seluruh Indonesia. Potensi korupsi dalam penanganan COVID, anggaran yang begitu besar ya saudara-saudara. Bahwa kita ketahui bahwa pemerintah menggelontorkan tambahan anggaran pendapatan belanja negara sebesar 405,1 triliun untuk penanganan pandemi COVID ini. Nah, tentu
untuk melaksanakan distribusi penanganan COVID ini, pemerintah segera menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Dan Perpu ini kalau kita pelajari itu ada potensi yang korupsi dari sisi aturan undang-undang sebagai perangkat aturan undang-undang. Itu saja sudah ada celah korupsi. Ya. Mari kita lihat pasal 27 Undang-Undang Perpu 1 tahun 2020 bahwa pelaksana Perpu 1 2020 ini dia tidak bisa dituntut secara perdata, secara pidana, dan tidak bisa dituntut sebagai bukan objek daripada peradilan tata usaha negara. Di samping itu yang ayat pertama pasal 27 itu menyatakan bahwa kerugian keuangan, ya kerugian daripada penanganan COVID ini bukan sebagai kerugian keuangan negara. Itu luar biasa. Nah, itu pasal 27 menyebutkan secara jelas bahwa pelaksana Perpu ini adalah memiliki hak imunitas atau kekebalan. Bahkan hak impunitas ya, impunitas, bukan lagi imunitas. Nah, kemudian kita lihat juga pada pasal 28 Undang-Undang Perpu 1 2020 ini, di samping hak imunitas yang diberikan kepada pelaksana Perpu 1 2020, maka Perpu ini sifatnya menjadi lex spesialis tergugat legi generalis. Jadi dia bisa saja menghapuskan undang-undang yang bersifat umum lainnya. Apa saja undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Perpu 2020 ini tentang perpajakan KUPP. Kemudian undang-undang tentang keuangan negara, tentang Bank Indonesia, tentang perimbangan keuangan, tentang APBN 2020 dan lain sebagainya. Intinya bahwa Perpu 1 2020 ini menjadi lex spesialis dan menjadikan 12 peraturan undang-undang yang tadi saya sebutkan itu di dalam pasal 28 tidak berlaku. Nah, memang kalau kita lihat dari perspektif hukum tata negara bahwa apa sih kedudukan Perpu dengan undang-undang itu? Lebih dari mana? Itu tentu sederajat, ya. Itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 dan secara tegas bahwa Perpu ini statusnya sama dengan sederajat dengan undang-undang, gitu ya. Jadi dengan lebih darurat itu. Jadi tepatnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 7 ayat 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan undang-undang itu sejajar dengan Perpu. Juga ada pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang 10 tahun 2004. Juga ada keputusan MK nomor 318 PUU 75 yang dikatakan secara sebagai yang kedua bahwa dana Wah, Budi kayaknya keluar ya. Ya, keluar. Coba hubungin lagi.
Udah ada lagi tapi itu. Oh. Bagi yang tidak berbicara bisa di-mute dulu ya. Halo, Pak Budi. Oke, rekan-rekan semua, mungkin ada gangguan ya, keluar lagi Pak Budinya, gangguan teknis maupun sinyal mungkin ya, lingkungan Pak Budinya sendiri. Untuk itu sebelum sambil menunggu, mungkin ada prakata dari Ketua untuk menanggapi yang telah disampaikan terlebih dahulu Pak Ketua. Bung Ilham, dipersilakan Bung Ilham sambil menunggu Pak Budi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada senior kita, Bang Lamlam, yang hadir pada kegiatan sore kali ini. Dan juga sambil menunggu Pak Budi, tadi ada ungkapan yang menarik sebetulnya dari Bang Lamlam ya. Jadi pada zaman Orde Baru, negara ITEK itu menganut sistem sentralistik. Artinya pusat memegang penuh kendali atas semua kebijakan keuangan dan pengelola keuangan. Nah, pasca Orde Baru, yakni memasuki reformasi, kita mengalami atau masuk kepada sistem desentralistik. Artinya tiap daerah mempunyai hak untuk membuat perda, bahkan mengelola keuangan dan serapan anggaran daerah. Tapi seiring dengan semangat reformasi, keuangan daerah yang dikelola oleh daerah masing-masing itu ternyata menimbulkan korupsi-korupsi yang baru. Dan korupsi-korupsi yang baru ini ketika memasuki zaman Pak Jokowi, timbul lagi korupsi dana-dana desa. Artinya semakin otoritas itu diperluas, maka korupsi pun semakin luas. Nah, ini saya jadi bertanya-tanya, apakah negara tidak kemudian membuat sistem yang merit system, artinya sistem yang kemudian disediakan jauh-jauh hari sebelum kemudian mengambil kebijakan yang luas, atau minimal berbarengan lah adanya sistem, adanya kebijakan-kebijakan yang baru, sehingga tidak menimbulkan kejahatan-kejahatan yang baru juga. Nah,
dalam konteks pandemi, semakin sunyi suatu negara, semakin sunyi satu birokrasi, maka saya yakin kejahatan pun semakin merajalela ya. Pandemik ini menjadi alasan dan beberapa momentum yang pernah kita lalui bahwa korupsi itu nyata terjadi di tengah wabah gitu ya. Semisal kasus Menteri Kesehatan zaman Pak SBY, itu dia korupsi di waktu negara menghadapi virus flu burung. Bahkan dua menteri kita terjerat karena kasus korupsi alat kesehatan. Tapi dalam konteks sekarang, seperti yang dinyatakan oleh tadi Pak Budi, kejahatan-kejahatan itu seolah sekarang memiliki legitimasi gitu, memiliki dasar hukumnya dengan adanya Perpu No. 1 tahun 2020 pada pasal 7. Kejahatan-kejahatan birokrasi ini tidak bisa dipidana atau diperdatakan karena dasar hukumnya gitu ya. Nah ini negara seolah menjadi pro korupsi gitu ya, padahal adanya KPK merupakan semangat daripada pemberantasan korupsi. Dalam satu sisi Perpu ini kan bukan undang-undang dasar yang di bawah yang di atas undang-undang berdasarkan hierarki perundang-undangan nomor 15 tahun 2019 yang baru. Ini kan Perpu ini sejajar dengan undang-undang yang lain. Undang-undang Tipikor mengatakan potensi korupsi di tengah pandemik dihukum mati ya. Tetapi di Perpu yang baru tidak menyamakan semangat itu gitu, malah menjadi narasi yang jadi kontra narasi. Jadi seolah hukum kita itu ditelanjangi, carut marut itu. Ini mungkin bisa lanjut karena ada Pak Budi, Pak Moderator. Oke, Pak Budi masih ada waktu untuk menjelaskan sekali 15 menit. Silakan melanjutkan uraian narasinya. Terima kasih. Tadi jaringan saya yang terganggu atau seperti apa, Mas? Kok putus tadi ya? Gimana? Tadi jaringan saya yang terganggu Pak ya? Budi. Oh, Iya. Saya pindah ke lantai dasar ini. Jadi rekan-rekan tadi saya sebutkan di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 itu ada dua hal yang menarik yang perlu kita analisa. Pertama pasal 27 Perpu 1 2020 yang menyatakan pertama bahwa adanya kerugian akibat penanganan krisis ekonomi ini akibat pandemik bukan dianggap sebagai kerugian negara. Itu pasal 1 PP 2 pasal 27 ayat 1-nya. Pasal 27 ayat 1 PP 2020. Ayat 2-nya menyatakan bahwa pelaksana Perpu 1 2020 ini bukan tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata. Dan yang ketiga, ayat 3-nya menyatakan bahwa pelaksana Perpu bukan objek daripada peradilan tata usaha negara. Itu 4 poin yang harus kita cermati. Tetapi lex specialis derogat legis generalis tadi yang saya sebutkan pasal 28 PP 1 2020 mengatakan 12 peraturan undang-undangan dinyatakan tidak berlaku. Tapi catat bahwa di antara 12 peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak berlaku itu tidak ada yang namanya undang-undang hukum pidana, tidak ada undang-undang hukum perdata, tidak ada undang-undang hukum tata usaha negara, dan tidak ada undang-undang hukum tindak pidana korupsi. Itu artinya jika terjadi kerugian negara akibat penanganan COVID ini, maka tetap bisa dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsinya. Karena di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak digugurkan dalam Perpu ini, di dalam pasal 28. Dan itu adalah klausul penutup dari peraturan undang-undangan. Itulah celah yang menyatakan, yang membuktikan bahwa tindak pidana korupsi tetap tidak terpengaruh dengan adanya Perpu 1 tahun 2020 ini. Kemudian kalau kita lihat bahwa
dalam penanganan COVID yang melibatkan anggaran 405,1 triliun ini adalah dominan pada proses pengadaan barang dan jasa. Jadi potensi di bidang pengadaan barang dan jasa itu sangat kuat dan potensial terjadi. Yang kedua adalah ya tetap di proses pengadaan barang dan jasa, tapi di sektor alat kesehatan. Dari alat kesehatannya, obat-obatannya, terus sarana prasarana kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya terkait dengan penanganan COVID ini. Kita ingat tadi disebutkan oleh Mas Ilham bahwa pada zaman SBY, Bu Siti Fadila Supari juga terlibat kasus yang sama dalam pengadaan barang jasa, dalam penanganan kasus flu burung waktu itu, ya. Itu sama juga terjadi, dan ini kemungkinan terjadi juga hal yang demikian. Nah, di mana pengadaan barang dan jasa ini adalah kalau kita cermati tahun 2019 saja ada 64% kasus korupsi itu didominasi oleh kasus pengadaan barang dan jasa. Itu 2019. Apalagi dalam situasi adanya Perpu yang memudahkan itu, ya, memudahkan ada kekebalan, kemudian ada peraturan undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku 12 tadi. Kemudian di mana potensi korupsi dalam pengadaan COVID ini, tadi saya sampaikan ada di dalam pengadaan barang dan jasa. Pertama, pengadaannya itu sesuai, tentu akan tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu akan sangat kemungkinan besar terjadi. Jadi kenapa? Karena tidak dalam proses perencanaan itu identifikasi kebutuhan itu harus dilakukan. Kemudian analisa kesediaan sumber daya juga harus dilakukan dalam proses perencanaan. Juga dilakukan analisa terhadap penetapan cara pengadaan. Ini potensi ini dalam proses perencanaan ini akan terjadi peluang adanya pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan juga ada penetapan cara pengadaan yang tidak sesuai dengan pengadaan barang jasa yang sebenarnya. Yang kemudian adalah dalam proses pelaksanaan pemilihan. Kita akan terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan itu ada jadi konflik kepentingan, suap menyuap untuk menjadi penyedia, menjadi pemenang tender, dan terjadi peluang untuk menjadi markup harga. Ingat bahwa kasus Bu Siti Fadila Supari pada saat pengadaan penanganan kasus flu burung tahun waktu itu, ini terjadi intervensi pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Bu Menteri Kesehatan saat itu. Ini dalam proses pengadaan sangat mungkin terjadi dan terulang lagi pada penanganan COVID yang saat ini sedang terjadi. Kemudian juga pada saat pengadaan barang jasa, pada pelaksanaan pekerjaan, tahapan itu yang seharusnya dilakukan pemeriksaan lokasi, serah terima lokasi, SPP, pelaksanaan pekerjaan dan penghitungan hasil pekerjaan dan sebagainya, kemungkinan terjadi korupsi ada pada hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu sangat dimungkinkan terjadi. Misalnya, ya karena tadi dalam proses perencanaan tadi identifikasi kebutuhannya tidak tepat, analisis kesediaan sumber daya juga tidak tetap, terus penetapan cara pengadaannya juga tidak tepat, sehingga kemungkinan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, gitu ya. Kemudian dalam penyelesaian pembayaran juga mungkin terjadi kickback atau audit yang tidak sesuai dengan prosedur. Itu sangat besar kemungkinan terjadi dalam pengadaan barang dan jasa yang selama ini terjadi. Kemudian kalau strategi penindakan yang dilakukan oleh KPK seperti apa? Strategi penindakan pencegahan tindak pidana korupsi dalam penanganan pandemi COVID ini tetap kita mengacu pada pasal 6 Undang-Undang 19 tahun 2019 bahwa KPK punya tugas untuk melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, ya, kemudian monitoring terhadap penjagaan pemerintahan negara dan lain sebagainya, itu diatur dalam pasal 6 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang tentang KPK 30 tahun 2002. Kemudian bagaimana kinerja KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan risiko tindak pidana korupsi ini?
KPK telah menerbitkan surat edaran nomor 11 tahun 2020, yaitu surat edaran tentang penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Surat edaran Ketua KPK ini ditujukan kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19, juga ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi, Kabupaten, dan Kota, juga kepada pimpinan kementerian, lembaga, atau Pemda. Dan jadi intinya adalah bahwa KPK mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat ini harus berdasarkan kepada data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Karena itu sudah disatukan, diintegrasikan, dan dipadankan dengan data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri berbasis NIK, nomor induk kependudukan. Jadi sudah terintegrasi dengan NIK. Sehingga dengan demikian penerima bantuan pada DTKS diyakini keberadaannya atau eksis, benar-benar ada yang dikasih itu. Sekarang NIK-nya ada, DTKS-nya ada. Kemudian kita juga sudah melakukan perbaikan ketepatan status penerima bantuan sehingga penerima bantuan diyakini tepat sasaran dengan bantuan pendataan diri dari pemerintah daerah dan prosedur verifikasi validasi atau verval, verifikasi validasi. Dan ini sudah menjadi agenda rencana kerja aksi strategi nasional pemberantasan tindak korupsi. Jadi demikian KPK sudah mengeluarkan surat edaran kepada Kementerian Lembaga, Pemda, kemudian kepada Ketua Gugus Tugas, Satuan Gugus Tugas, dan pihak terkait lainnya. Kemudian apa yang dilakukan dalam situasi working from home, kita lockdown semua ada di rumah, nggak bisa beroperasi di lapangan KPK ini. Maka apa yang dilakukan, KPK memiliki koordinator wilayah setiap provinsi. Jadi di setiap provinsi itu ada satuan tugas koordinator wilayah yang terdiri dari dua satuan tugas, yaitu Satgas Koordinator Wilayah, koordinasi supervisi penindakan, dan koordinasi supervisi pencegahan. Tugasnya apa? Dia berkoordinasi dengan kepala daerah, baik provinsi, Pemda atau pemerintah daerah atau pemerintah kota, kabupaten atau kota, untuk melakukan pembenahan tata kelola, transparansi anggaran, transparansi pelayanan publik, dan lain-lain terkait dengan clean and good government. Dan di situ kita libatkan clean and good government itu ada 3 komponen. Pertama adalah pemerintah sendiri, yang kedua adalah pengusaha, dunia usaha, yang ketiga adalah masyarakat sipil. Jadi semua ikut di dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan jalannya kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga dengan demikian dimungkinkan terjadi minimalisir atau peluang untuk terjadinya penyimpangan itu menjadi sangat kecil. Itu yang terjadi selama ini. Jadi sebagai informasi bahwa sebelum ada pandemi COVID ini, KPK sudah memiliki koordinator wilayah di setiap provinsi. Setiap hari dia koordinasi terus dengan pemerintah daerah, baik kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, untuk melakukan pembenahan tata kelola, keterbukaan transparansi publik. Ada hak masyarakat sipil yang harus dipenuhi. Semua tahu informasi tentang anggaran, tentang realisasi anggarannya, jumlah anggarannya, APBN-nya, perubahannya, dan sebagainya. Semua harus dibuka kepada seluruh masyarakat sehingga kemudian masyarakat bisa ikut serta dalam mengambil kebijakan dari sistem mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya penyaluran dana COVID ini. Sementara itu yang bisa sampaikan, Mas, mungkin nanti akan berkembang dari tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Budi. Jadi rekan peserta bahwa kita semua narasumber pertama juga telah menyampaikan materinya. Silakan sekarang untuk sesi tanya jawab aktif dan komunikasi 2 arah dengan peserta. Pada yang mau bertanya, silakan.
Ada yang mau bertanya? Pak Seko, lanjutkan Pak Seko. Ya, gimana? Oke. Nah, Pak. siap. Ini ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan ya kepada Bang Lamlam ataupun Pak Budi. Jadi saya pengen ke Bang Lamlam dulu ya. Jadi kan kalau di kita itu ada hierarki hukum ya. Nah dalam konteks Islam, misalnya satu undang-undang tadi kan lex specialis darurat lex generalis itu seolah seperti itu kan undang Perpu nomor 1 itu ya. Padahal posisi undang-undang itu, posisi Perpu dengan undang-undang itu kan sama. Dalam perspektif Islam, kalau ada hukum seperti itu bagaimana gitu Bang ya? Apakah memang hukum itu pada akhirnya kalah dengan kepentingan penguasa gitu? Pada akhirnya apakah seperti itu gitu ya? Padahal kan negara harus memiliki merit system yang bagus ya. Ini bagaimana gitu Bang? Nah untuk selanjutnya ya, jadi ketika saya perhatikan via online rapat dengar di DPR ya, jadi semua politisi itu bukan semua ya, sebagian besar politisi itu mempertanyakan kenapa kok kebijakan negara menangani COVID-19 ini harus mengeluarkan Perpu ya dengan pasal-pasal yang justru kontroversi, bukan spesifik dan fokus mengarah ke COVID-19, tetapi menyinggung hal-hal yang di luar daripada persoalan COVID-19, yaitu hal-hal yang menyangkut pidana dan perdata. Jadi apakah negara-negara lain itu menangani COVID-19 dengan Perpu seperti Indonesia atau hanya Indonesia saja gitu ya? Nah ini juga pertanyaan presiden, pertanyaan anggota dewan yang pada waktu rapat dengar tidak dijawab oleh Pak Firly gitu, Pak Budia. Nah, sedangkan satu sisi KPK mengeluarkan surat edaran nomor 11 ya tahun 2020. Terus statement Pak Firly juga akan menghukum mati pelaku tindak pidana korupsi di tengah pandemi. Tapi semangat itu tidak sinkron dengan Perpu yang ada gitu ya. Seolah yang carut-marut ini tidak hanya persoalan birokrasi dan hubungan antar lembaga, tetapi hukum pun itu carut-marut. Nah ini bagaimana Pak Budi gitu ya? Karena kalau elit itu elit itu tidak solid, tidak kompak, maka rakyat pun imbasnya juga sama, kebingungan. Rakyat juga sama, tidak kompak ya. Ya buktinya sekarang PSBB pun kan sama ya. Tidak jelas juga, ujung-ujungnya kan ramai juga di jalan gitu ya. Nah ini mohon penjelasannya. Itu. Oke, kita tampung dulu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bung Ron, dipersilakan Bung Ron. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya mau bertanya kepada Pak Budi selaku dari KPK berkaitan dengan tadi kan menarik ya pernyataan Pak Budi bahwasannya KPK sudah memberikan surat edaran kepada Ketua Gugus Penanganan COVID, kemudian baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah berkaitan dengan penerima bantuan dana DTKS ya yang sudah diverbal. Namun kita tahu bersama bahwasannya data penerima bantuan pemerintah itu tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, bagaimana tindakan KPK untuk supaya itu
itu jadi tepat sasaran. Karena menurut saya pribadi, bantuan pemerintah itu tidak merata dan tidak sesuai dengan data yang ada sekarang gitu. Itu satu. Yang kedua adalah mungkin saya akan menyinggung sedikit bahwa peraturan Perpu 1 tahun 2020 bahwasannya dana bantuan pemerintah yang sangat besar itu tidak bisa dipidanakan ya, padahal jumlahnya sangat besar. Contoh misalnya kartu prakerja. Nah, implementasi kartu prakerja sampai saat ini kan menjadi penolong bagi masyarakat yang memang membutuhkan itu di tengah pandemi COVID dengan per bulannya itu 600.000. Nah, bagaimana KPK mengawasi hal-hal yang bantuan pemerintah seperti kartu prakerja dan lain sebagainya? Karena kalau tidak diawasi atau tidak tepat sasaran misalnya, itu akan menjadi permasalahan seperti yang dahulu ya, seperti BLBI, kemudian seperti kasus-kasus yang belum terselesaikan sampai detik ini. Nah, bagaimana sikap KPK berkaitan dengan bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengawal supaya tidak terjadi masalah-masalah seperti yang dahulu tadi. Mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Gufron telah mengajukan pertanyaan. Tadi ada 2 penanya, sama Bung Ilham, Bung Ilnur, dan Bung Gufron. Untuk pertanyaan pertama mungkin kami persilakan kepada Bang Lamlam untuk menjawab pertanyaan dari Bung Ilham mengenai bagaimana perspektif hukum Islam tentang lex specialis derogate lex generalis gitu ya, tentang tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Persilakan kepada Bang Lamlam. Baik, Pak Ujan, terima kasih. Saudara Ilham, itu sih sebetulnya lebih pasnya itu didiskusikan di fikih siasa ya, itu lebih cocok itu di fikih siasa. Ini kan terkait korupsi di pandemi COVID-19. Jadi pertanyaan itu agak jauh sih sebetulnya, agak jauh. Pertanyaan itu agak jauh ya. Entah mungkin bawaan lapar atau gimana ya. Tapi ada sih, ada keterkaitannya sih. Ada dalam konteks Perpu Bang itu Bang. Ya. Ya kalau penjelasan dari Pak Budi tadi pasal 27, 26, saya kira itu ada korupsi hukum gitu ya. Jadi hukum itu memang dibuat untuk melegitimasi perbuatan korupsinya. Syed Alatas itu kan membuat klasifikasi ada korupsi hukum, korupsi defensif, korupsi kemiskinan gitu. Orang miskin, dia miskin karena konsep kesejahteraan kepegawaian gitu. Dia korupsi itu korupsi karena kemiskinan. Tapi kalau sejak membuat peraturan saja sudah menggiring kepada perbuatan melegitimasi perbuatan kejahatan, yaitu korupsi hukum menurut Syed Alatas ya. Nah, saya kira sepanjang yang saya baca di dalam hukum Islam, dalam fikih siasat, kekuasaan Islam itu kan bersifat sentralistik gitu. Jadi gubernur, bupati, dan pejabat-pejabat yang ada di bawahnya itu semata-mata tunduk kepada perintah pusat. Demikian juga peraturan-peraturan yang ada di bawah
itu tidak boleh secara spirit ya, tidak boleh bertentangan dengan perintah imam atau undang-undang di tingkat pusat. Karena jika itu terjadi, itu disharmoni peraturan. Jadi ada peraturan-peraturan yang tidak harmonis, yang menurut teori jenjang peraturan, peraturan di bawah jika bertentangan dengan peraturan yang lebih atas darinya, itu harus dinyatakan batal demi hukum. Di dalam fikih siasa atau dalam hukum ketatanegaraan Islam, hukum yang di bawah itu memang tidak boleh bertentangan dengan secara spirit ya, dengan hukum yang paling atas. Karena itu mencerminkan ketidakharmonisan antara peraturan di bawah dengan peraturan yang di atas. Dan bisa jadi kalau peraturan yang di bawah itu bertentangan, bahkan bersifat melawan dengan peraturan yang di atas, itu jangan-jangan kategori undang-undang bugot itu. Itu peraturan yang bersifat menentang kepada penguasa. Nah, jadi hierarki hukum tetap di dalam hukum Islam itu tetap peraturan pusat itu paling kuat. Peraturan-peraturan yang di bawahnya itu sesuai dengan tingkat kekuasaan yang dia miliki. Saya kira komentar saya untuk Ustadz Ilham cukup dulu seperti itu. Jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Budi dari Bung Ilham mengenai bagaimana mungkin perspektif KPK yang dianggap masuk dalam eksekutif ya, Bang Ilham ya? Maksudnya gitu ya? Ya, bisa. Jadi tidak sinkron gitu kan antara perkataan dan memang peraturan yang ada. Bagaimana Pak Budi? Silakan menjawab. Baik, prinsipnya bahwa KPK ini adalah pelaksana undang-undang, gitu ya. Jadi memang ya begitulah kemauan politikus kita membuat KPK itu seperti ini. Artinya kita cuma menjadi pelaksana undang-undang. Memang agak aneh ya kalau KPK itu punya posisi sebagai eksekutif gitu. Itu aneh sekali gitu ya. Yang kedua, mari kita lihat kan keanehannya itu banyak sekali Mas Ilham, ya cuman karena kita sebagai eksekutif. Tetapi mari kita lihat penasihat KPK, Dewan Pengawas ya. Di mana ada Dewan Pengawas itu nyatu satu rumah dengan badan yang diawasinya. Mari kita lihat Indonesian Police Watch ya. Police Watch itu kan dia tidak nyatu di Mabes Polri. Dia punya lembaga sendiri ya, terpisah dari yang diawasi gitu ya. Terus Komisi Kejaksaan, yang ngawasi kejaksaan juga tidak nyatu dengan kejaksaan. Tapi KPK itu satu rumah dan satu anggaran dengan yang diawasi, itu luar biasa anehnya gitu loh. Jadi keanehannya itu memang ya seperti itu Mas. Artinya begitulah kemauan politis penguasa kita kayak gitu. Itulah kira-kira. Wah, gitu ya. Apa namanya kalau bisa mengenai kondisi KPK saat ini. Mengenaskan gitu loh. Tapi tadi saya nangkep pertanyaan Mas Ilham, apakah tepat Perpu ini dikeluarkan dalam situasi sekarang ini gitu ya, kira-kira Mas ya? Apakah Perpu ini tepat dikeluarkan dalam situasi sekarang ini? Tadi kalau nggak salah pertanyaannya seperti itu, kalau nggak salah. Indonesia mengeluarkan kebijakan Perpu gitu ya, sedangkan negara-negara lain kayaknya tidak ada gitu. Ya, terminologi hukumnya mereka dengan kita berbeda ya. Sistem hukumnya juga berbeda. Nggak tahu mereka ada seperti Singapura Perpu ada tidak, kan ya mereka negaranya negara bukan presidensial gitu ya. Ya aneh sekali, tapi memang kalau kita lihat alasan pemerintah mengeluarkan Perpu, kita lihat pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
ada 3 keadaan yang mewajibkan, mensyaratkan bahwa pemerintah itu dalam situasi tertentu boleh mengeluarkan Perpu. Saya bacakan gini, pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, dalam hal ehwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Syaratnya ada kegentingan yang memaksa itu ada 3. Satu, ada keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau undang-undang ada tetapi tidak memadai. Yang ketiga adalah syaratnya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedural, ya, secara prosedur biasa. Karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk segera diselesaikan. Itulah yang membuat alasan kenapa alasan Perpu itu harus dibuat. Tetapi dalam putusan MK nomor 138 PUU 7 Romawi 2009, bahwa Perpu ini menimbulkan status hukum baru, dia juga menimbulkan hubungan hukum baru, dan menimbulkan akibat hukum baru yang berkekuatan mengikat sama dengan undang-undang. Ya, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji apakah bertentangan secara material dengan Undang-Undang 45 atau tidak. Jadi itu, Mas. Itu kira-kira kronologisnya kenapa Perpu ini harus dibuat, alasannya dan syaratnya harus seperti itu. Kemudian kedudukannya sudah sama dengan MK. Dan kalau tidak salah sudah menjadi undang-undang ya, kalau nggak salah Perpu itu sekarang gitu. Jadi banyak sekali elemen masyarakat yang mengajukan uji material judicial review ke MK terhadap Perpu ini. Tapi kalau seandainya memang sudah berubah statusnya menjadi undang-undang, maka gugur semua judicial review-nya. Dia harus ajukan ulang menjadi judicial review terhadap Undang-Undang 1 nomor 2020 ini, Mas. Ya. Gitu. Unik Indonesia itu. Iya, betul ya. Gitu. Baik, Pak. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bung Gufron tentang bagaimana tindakan agar bansos itu tetap tepat sasaran. Mungkin kan sudah dijelaskan ada korwil dari KPK di berbagai provinsi. Lebih spesifik mungkin sekarang dijelaskan bagaimana sih nanti mungkin masyarakat juga terlibat dalam pengawasan pemberantasan korupsi. Bagaimana cara mereka untuk terlibat dalam atau berkontribusi terhadap kinerja KPK ini? Ya, ya jadi menyesuaikan dengan kebijakan working from home, ya. Jadi kita melakukan komunikasi rapat-rapat dengan pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota itu secara daring juga dengan online. Jadi kita tetap teruskan program-program koordinator wilayah yang selama ini kita lakukan, pembenahan sistem apa yang harus dibenahi, kemudian tata kelola apa saja yang harus diperbaiki, dan peluang korupsi mana yang harus segera diantisipasi, itu kita teruskan, ditambah lagi dengan penyaluran dana COVID ini. Jadi sebenarnya dana COVID itu tidak cuma dari APBN saja ya, tetapi dari APBD yang bersumber dari PAD, pendapatan daerah, juga ada dari bantuan dari masyarakat lainnya yang tidak undang-undang pihak ketiga. Nah ini yang menjadikan celah korupsi ini menjadi sangat besar, sehingga demikian KPK, ya ini kelemahannya working from home adalah pelaksana Perpu 1 2012 itu yang megang uang mendistribusikan ke masyarakat itu bisa leluasa bergerak, sementara KPK-nya dari rumah gitu ya. Nah, jadi kami artinya gimana ya? Tikusnya di kandang, kucingnya di kandang, tikusnya berlarian dengan bebas leluasa gitu kira-kira. Nah, kita yang bisa kita lakukan adalah ya kita adakan meeting-meeting dengan kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota untuk selalu mengingatkan bahwa Anda punya warga sekian, kan statistiknya udah ada. Statistik di masing-masing provinsi udah ada, misalnya laki-laki berapa, perempuan berapa, usia sekian berapa, pendidikan berapa, kemiskinan berapa, itu udah ada semua statistiknya. Dan dari DT
data dari Dinsos tadi, DTKS ya, diintegrasikan dengan nomor induk kependudukan Kemendagri, itu akan menjadi alat pantau buat KPK. Statisnya kita punya, kemudian datanya real sebelum kondisi COVID ini kita sudah punya, sehingga kita tinggal mengingatkan kepada gubernur dan memastikan cek and recheck bahwa yang berhak sudah menerima apa yang harus dia terima. Tetapi memang fakta di lapangan banyak oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Orang yang kaya dapat juga gitu ya. Orang yang miskin malah datanya dipalsukan. Banyak sekali kondisi-kondisi terjadi. Ya tadi kembali kepada Mas Lam-Lam, malaikat raqib atid tetap mencatat itu tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Insya Allah gitu. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak untuk Pak Budi. Case khusus tentang kartu prakerja mungkin lebih spesifik kepada pelaksanaan atau penyaluran bantuan, instrumen bantuan melalui kartu prakerja. Ini kan sebenarnya kacau balaunya kan dimulai dari stafsus itu ya. Stafsus itu memang dari awal menjadi syarat konflik kepentingan. Jadi kalau dari awal prosesnya saya sudah cacat, bagaimana kita pelaksanaannya jadi sempurna? Kalau kita mau sholat, wudunya nggak sah ya, sholatnya nggak sah juga, sama kan? Gitu ya. Inilah imbas dari konflik kepentingan yang terlalu kuat. Saya nggak ngerti kenapa orang yang dekat dengan presiden justru peluangnya untuk korupsi justru semakin gede gitu ya. Jadi harusnya itu nggak boleh terjadi. Tapi ya tadi filosofinya kalau wudu saja nggak sah, sholatnya nggak akan sah. Nah, kalau proses perencanaan awalnya prakerja aja udah nggak sah, udah cacat, ya belakangnya pasti amburadul itu udah pasti gitu loh. Ini parah sekali memang. Jadi apa yang kita bisa lakukan, kita tetap minta peran serta masyarakat untuk aktif menyuarakan hak-haknya. Kita buka saluran-saluran untuk melaporkan atau mengadukan masalah itu. Pertama melalui whistleblowing system, ya KPK punya whistleblowing system. Itu akan disembunyikan rahasianya. Boleh melalui SMS, boleh melalui WA, juga bisa melalui email. Itu bisa ada bermacam-macam sarana yang tidak harus datang ke KPK untuk menyampaikan aspirasi itu. Untuk itu KPK harus mensosialisasikan, ini loh kalau Anda mau lapor ke KPK, tidak harus datang ke KPK, cukup melalui hubungi nomor ini, WA, SMS, atau email, atau KWS yang ada. Jadi dengan demikian, masyarakat punya keberanian untuk menyampaikan ketidakbenaran yang terjadi di lapangan dalam penanganan COVID ini. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, baik. Berarti ada link ya untuk maksudnya cara untuk bagaimana masyarakat berperan aktif untuk melakukan pelaporan di lapangan, tindakan korupsinya, bagaimana? Ya, yang paling mudah dihubungi itu melalui WA, silahkan dicatat ya. Kalau bisa WA atau SMS, karena semua masyarakat punya nomor handphone saya rasa. Kalau untuk pengaduan masyarakat itu melalui WA 0811 959 575. 0811 959 575. Kalau SMS 0855 8575 575. Saya ulangi lagi, kalau SMS 0855 8575 575. Jadi dua nomor aja saja itu udah cukup memadai untuk menampung laporan dari masyarakat. Karena semua orang punya HP, saya pikir. Jadi dengan media handphone itu bisa kirim SMS dan bisa melalui WA. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, Pak. Sebagai penutup nih, Pak, sekaligus karena ini udah mau sampai penghujung waktu ya diskusi kita. Sekaligus untuk closing statement, Pak, ada pertanyaan lagi dari saya pribadi. Bagaimana sih perkembangan kasus korupsi tindak pidana korupsi di ini? Misalkan udah ada berapa kasus dan bagaimana penanganannya gitu. Yang terkini, Pak. Misalkan Pak sekaligus untuk closing statement. Kurang jelas, Mas, sekali lagi gimana? Bagaimana perkembangan kasus terkini
mengenai kasus korupsi dana bantuan COVID-19, Pak? Kalau kasus yang masuk sih belum ada ya Mas ya. Tapi kita masih menampung semua pengaduan masyarakat, karena tidak semua pengaduan masyarakat langsung kita terima mentah-mentah, harus kita verifikasi, kita cari bahan keterangan. Jangan-jangan KPK dijadikan alat untuk menebar fitnah kepada orang lain kalau tidak dilakukan verifikasi, kan gitu ya. Jadi tetap kita lakukan verifikasi terus, kita verifikasi. Nanti tahap mana kalau misalnya itu menjadi kewenangan KPK, kita akan ungkap ke penyidik-penyidik penuntutan. Tapi kalau misalnya bukan menjadi kewenangan KPK, itu akan diserahkan kepada penyidik lain baik Polri maupun Kejaksaan, dengan catatan KPK akan melakukan koordinasi dan supervisi penanganan kasusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kasusnya belum masuk, Mas. Sampai tadi. Karena ini pecahannya kan sampai desa-desa ya. Jadi luar biasa rumit, tingkat kesulitannya juga tinggi ini, Mas. Baik, kepada seluruh peserta, apa yang mau bertanya lagi? Kita akan tutup kegiatannya. Cukup ya? Oke, Pak Budi, dipersilakan. Siap. Closing statement. Closing statement dari setiap narasumber ya. Ya, yang pertama kita akan kepada Bang Lamlam untuk closing statement, menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Pertama, prinsip hukum Islam itu jalbul basolih wadabul mafasid. Dia menghasilkan meraup kemaslahatan publik dan menolak bahaya kerusakan yang mengancam publik. Saya kira korupsi COVID-19 ini bukan lagi merusak kehidupan publik, tapi memperdalam bencana yang menimpa publik. Maka hukuman, sanksi yang diterapkan logis kalau tindak pidana mati. Itu pula yang setahu saya di Undang-Undang Tipikor dapat diancamkan. Nah, kedua, ini sangat bertepatan dengan bulan suci Ramadan, yang menurut Muhammad Thahir bin Ashur dalam tafsirnya, tafsir At-Tanwir wa Tahrir, kejahatan manusia itu yang besar itu dua, karena faktor perut dan sejengkal di bawah perut. Nah, korupsi ini kan kebanyakan karena faktor perut. Dan saum ini mendidik perut dan sejengkal di bawah perut. Oleh karena itu saya kira di ujung ayat tentang saum Ramadan, wala ta'kulu amwalukum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu amwalin nas wa antum ta'lamun. Jadi ending dari saum Ramadan itu kita bisa mengendalikan dari rakus harta, bahkan merekayasa harta membawa ke pengadilan untuk mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang tidak wajar dan menabrak aturan. Saya kira poin ketiga, selamat berbuka saum kepada semuanya, kepada Ustadz Budi Santoso, kepada Saudara Ilham. Saya sangat senang bisa ketemu dengan KPK, dengan wajah Pak Ustadz Budi Santoso seperti ini, bayangan KPK yang tegas, yang gimana gitulah. Ini jadi, wah kayaknya ini KPK lembaga sangat
religius kayaknya sih. Sangat religius itu ya. Mudah-mudahan penilaian saya benar. Insya Allah nggak salah Pak, mirip Taliban katanya. Kacau itu Pak. Taliban itu isim fa'il dari tolaba. Orang mencari ilmu disebut Taliban. Mahasiswa disebut Taliban. Yang Taliban itu Ilham, Ahmad Fauzan, itu Taliban. Taliban ilmu. Iya. Baik, saya kira terima kasih Pak Ustadz Budi Santoso terhadap adik-adik kami ya, adik-adik di PW Hima DKI. Menunjukkan perhatian yang tinggi bisa hadir di Zoom meeting ini, dan Saudara Ilham, Ahmad Fauzan, juga teman-teman yang lain, tolong bukanya sama yang manis-manis ya, biar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang atas closing statement-nya dari Bang Lamlam. Selanjutnya closing statement dari Pak Budi Santoso, silakan Pak Budi. Ya baik, saya hanya ingin menegaskan saja bahwa memang Perpu 1 2020 ini lumayan kontroversial. Dibuat dalam waktu yang begitu cepat, dalam situasi yang sangat darurat sebagai pasal 22 ayat 1 dari 45 tadi. Tetapi pasal 27 dan 28 ini adalah menegaskan bahwa pasal 27 ini menerangkan bahwa pelaksana Perpu 1 2020 ini tidak bisa disebut secara pidana perdata dan tata usaha negara, tetapi faktanya di pasal 28 adalah tidak disebutkan bahwa 3 aturan undang-undang baik untuk pidana perdata dan tata usaha negara ini dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Perpu 1 2020 itu. Artinya bahwa kita menganut pasal 1 ayat 1 KUHP, nullum delictum nulla puna sine previa legi punali. Jadi artinya bahwa hukum yang kita anut adalah hukum legalitasnya secara tertulis. Itulah tertulisnya pasal 27 dan 28, artinya kalaupun terjadi kerugian keuangan negara dalam proses penanganan COVID ini, KPK tetap bisa melakukan upaya penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah ini pertemuan kedua dengan teman-teman Hima Persis, mungkin agak asing dengan kami sebelumnya, tapi insya Allah ke depan kita sambung silaturahim lebih erat lagi. Silahkan silaturahim ke KPK, dan insya Allah saya juga kawan-kawan undang ke Hima Persis. Insya Allah saya akan jadwalkan untuk silaturahim dengan rekan-rekan dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Insya Allah, Mas. Ya, Bang. Baik, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Mudah-mudahan segera berlalu pandemi COVID-19 sehingga kita dapat melaksanakan atau berkegiatan bertatap muka secara langsung, silaturahim dengan kader secara luas dan langsung gitu ya. Memang beberapa kegiatan terakhir seperti masa kualifikasi kader, Makah, Hima Persis, Makah Nasional, tadinya berniat untuk mengundang Pak Budi, tapi karena COVID jadi ditunda sampai waktu yang belum ditentukan ini. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan dengan Pak Budi juga Pak Bang Lamlam ya. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan semua. Tiba di penghujung acara ngaji anti korupsi pimpinan wilayah Hima Persis DKI Jakarta. Sebagaimana kita ketahui, pimpinan wilayah Hima Persis DKI Jakarta juga menerima donasi ini. Jadi kebetulan alhamdulillah donasi untuk mahasiswa rantau berjalan dengan baik. Ada kurang lebih 200 paket sembako yang sedang dan terus kita distribusikan. Kita juga akhirnya agak kesulitan juga untuk mendistribusikan gitu ya. Jadi bisa rekan-rekan peserta, barangkali ada rekan temannya mahasiswa rantau yang ada di Jabodetabek karena memiliki kekurangan bisa sampaikan kepada pimpinan wilayah karena ada beberapa paket yang belum didistribusikan gitu. Jadi langkah yang baik juga ternyata pimpinan wilayah menerima donasi karena kan ini potensi juga nih pihak ketiga terhadap pihak korupsi gitu. Alhamdulillah pimpinan wilayah menggandeng lembaga lain pihak ketiga yaitu Pusat Zakat Umat sehingga lembaga profesional itu dapat menghindarkan
kita dari potensi-potensi korupsi yang dibahas oleh para narasumber. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.